Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mau menyaksikan ibadah online ya Bapa. Kami mau memulai ibadah ini ya Bapa. Engkau pimpin adik-adik yang ada di rumah dimanapun mereka berada, menyaksikan ibadah ini dengan seksama dengan hadirat-Mu ya Bapa. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Adik-adik yang di rumah, mari kita katakan amin. Kak, masih semangat ya Kak? Masih dong. Adik-adik di rumah juga masih semangat nih. Nah, yuk
Batita, Balita, Pratama, dan kelas Madya. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya. Kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak buat Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau duduk diam, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami dapat mengerti isi firman Tuhan yang kami dengar Bapa. Juga urapi kakak guru yang membawakannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah sudah siap kan mendengar cerita firman Tuhan? Pastinya dong, pasti sudah siap semua. Kalau sudah siap, duduk manis, keluarkan Alkitabnya. Kalau yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama, papa, atau juga kakak ya. Nah, hari ini kita mau bercerita di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kami ulangi ya. Di Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Adik-adik di rumah yang sudah bisa baca nanti dibaca ya. Kalau yang belum bisa baca, minta tolong dibacakan sama mama, papa, atau kakak, atau siapapun ya yang ada di rumah ya. Nah, cerita firman hari ini yaitu tentang Yesus berkuasa. Yesus berkuasa tentang apa? Yesus berkuasa atas hidup kita, ya, atas apapun yang kita punya itu Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, cerita hari ini kita mau bercerita tentang seorang pengemis yang buta. Nah, coba bayangkan ya adik-adik ya, kalau adik-adik melihat pengemis yang buta di jalan, gimana rasanya ya? Adik-adik kasihan gak melihatnya? Kemana-mana dia harus membawa tongkat karena dia tidak bisa melihat apapun ya. Untuk berjalan pun dia tidak bisa melihat apakah di depannya ada batu atau ada apa saja menghalangi, dia tidak melihat ya. Tetapi mungkin dengan bantuan tongkat dia bisa merasakan ada benda-benda tertentu yang mungkin menghalangi dia ya. Nah, ada di rumah harus bersyukur karena kita diberi penglihatan, kita diberi mata untuk melihat. Nah, cerita hari ini tentang pengemis buta ini pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengajar di kota Yeriko ya, di kota Yeriko. Pada waktu Yesus keluar dari kota Yeriko, ada seorang pengemis buta di pinggir jalan. Dia duduk di situ. Dia mendengar suara keramaian karena dia tidak bisa melihat ada apa sih, kok ramai-ramai, kayaknya banyak orang deh. Karena dia mendengar, walaupun dia tidak bisa melihat tapi dia bisa mendengar banyak sekali kebisingan ya, berisik sekali orang lalu lalang. Lalu dia penasaran, dia bertanya kepada di sampingnya ya, kepada orang di sampingnya, ada apakah gerangan? Kenapa ramai sekali? Sepertinya banyak orang di sini. Nah, orang di sampingnya itu berkata kepada dia, Yesus anak Daud mau lewat. Kau tahu kan Yesus anak Daud? Dia adalah orang yang bisa menyembuhkan. Wah, si pengemis buta ini langsung berpikir dalam hatinya, wah, ada Yesus anak Daud. Aku pernah mendengarnya. Dia bisa menyembuhkan. Begitu kata si pengemis buta itu. Dan dengan dia hati yang percaya, dia yakin, dia mau menemuinya. Tapi dia bingung bagaimana caranya. Aku tidak bisa melihat dia lewat, aku tidak bisa melihat rupanya. Tapi bagaimana caranya? Nah, ketika orang
itu banyak berbondong-bondong dan mengeluk-elukan Yesus, dia langsung berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus berteriak, padahal dia tidak tahu ya Yesus berada di sebelah mana, karena dia tidak bisa melihat. Nah, lalu orang-orang di sebelah-sebelahnya itu berkata, berisik, jangan berteriak, diamlah. Tapi dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, karena dia yakin Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dia. Dia terus berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, karena berulang-ulang, itu bukan sekali dua kali ya, dia berulang-ulang memanggil Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapakah itu? Panggillah dia, bawa dia kemari. Begitu. Lalu murid-murid Tuhan Yesus membawa si pengemis buta itu ke hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai pengemis buta, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab pengemis buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia ingin melihat. Karena apa? Selama ini dia tidak bisa merasakan, dia tidak bisa melihat keindahan apapun di dunia ini. Dia hanya merasakan gelap. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia ingin melihat. Dia ingin seperti orang-orang lain, bisa melihat dunia, bisa melihat warna, bisa melihat pohon, bisa melihat orang-orang. Dan dia utarakan itu kepada Tuhan Yesus, aku ingin melihat. Lalu Tuhan Yesus pun menjamah matanya, menjamah mata si pengemis buta itu. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, seketika itu pengemis itu sembuh dan bisa melihat kembali. Puji Tuhan ya. Ore, tuh, si pengemis itu bisa melihat lagi. Senang sekali dia. Dia sangat sukacita, dia gembira, dia bahagia. Bertahun-tahun dia hidup dalam kegelapan. Akhirnya dia bisa melihat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Karena dia yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Sama seperti kita ya. Kita pun kalau sedang sakit, kita harus berdoa, berseru kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Jangan nangis, jangan mama, kok sakit aku gak sembuh, mama ini gimana? Jangan begitu ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan sembuhkan sakit penyakit kita ya. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan pun akan menyertai, Tuhan pun akan menolong, melindungi, dan akan menyembuhkan sakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik tolong disimak semuanya ya. Saat ini Kak Amina mau membacakan kuis ya. Nah, kuisnya yaitu tadi kan Kak Amina sudah memberitahukan ya, ayat Alkitabnya ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52 tentang si pengemis buta. Nah, kuisnya hari ini yaitu siapa nama si pengemis buta itu ya. Kalau yang sudah bisa baca pasti tahu. Kalau yang belum bisa ya, seperti tadi Kak Amina bilang, minta tolong mama papa dipandu ya, mama papa kakak atau siapa aja yang di rumah ya. Nah, demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Firman Tuhan tadi itu tentang apa sih kok? Tuhan Yesus yang berkuasa kan? Tentang Yesus yang berkuasa ya. Jadi Tuhan itu berkuasa ya adik-adik atas kesembuhan kita, atas semua seluruh hidup kita, nafas kita ya adik-adik. Jadi Tuhan itu
menjadi kesalahan kami Tuhan, apapun yang menjadi